Dari Roma pasal yang ke-12, kita akan baca ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-9, Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-21. Baik, kalau sudah semua dapat, mari kita membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 9, ibu-ibu akan membaca ayat 10, kita bergantian hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saya harap sudah masuk ya. Baik, firman Tuhan ini tema kita pada sore hari ini, setia melayani. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perhatikan sebentar kata setia itu ya. Kata setia diterjemahkan dari kata Yunani pistis, bahasa Ibraninya adalah emunah. Kata dasar ini adalah MN, karena di dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup. Maka kata setia itu katanya supaya gampang kita ingat, tahu ya, MN. Berarti apa? Iman, aman, dan menjalankan. Jadi coba perhatikan itu. Di dalam itulah terdapatkan kata setia. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2, kesetiaan diterjemahkan sebagai dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Itulah setia. Nah, konsisten karena percaya. Ini merupakan sifat seorang budak. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1, kata hamba diterjemahkan dari kata Yunani huporetes, yang berarti budak tingkat terendah. Yaitu biasanya mereka ini kalau di dalam kapal, inilah bagian yang paling susah, itu mendayung kapal, ya. Budak yang demikian tidak memiliki hak sama sekali untuk bertanya kepada yang memberikan perintah. Jadi inilah kata setia. Jadi kata setia itu, coba, ada perintah, dia tinggal lakukan. Dia tidak punya hak untuk menginstruksi. Dia tidak punya hak untuk melawan. Dia tidak punya hak untuk mengatakan mengapa, apa, untuk apa, dan seterusnya. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Nah, dengan demikian ternyata orang yang diperbudak ini, orang yang dituntut kesetiaan ini, rupanya dia tidak punya hak apapun di dalam hidupnya lagi. Karena memang itulah budak atau huporetes yang tadi. Dia tidak lagi memiliki apapun yang harus dipertahankan. Sebagai contoh saja, untuk hidup saja pun sebenarnya dia tidak punya hak. Jadi kalau tuannya, matilah kau ya,
Kenapa aku harus mati? Tidak punya hak, tidak perlu alasan. Suka tuannya aja. Jadi misalnya hak asasi manusia yang sekarang ini sedang di marak-maraknya itu tidak ada bagi budak. Lalu tuannya nggak suka saja dengan dia. Masalah apa? Masalah kumis. Masalah kumis bisa mati. Iya. Aku nggak suka lah lihat kumismu itu. Kenapa? Ranggason. Tahu ranggason kumisnya? Matilah kau ya. Mati itu. Nggak bisa dia. Mau apapun dia bilang. Ya udah mati. Begitulah keadaannya. Jadi Tuhan itu sangat-sangat tinggi sekali, superioritas sekali. Dia tidak punya hak untuk melawan. Sebenarnya Yesus pernah juga mengambil kata ini untuk seorang budak dan tuan atau pesuruh dengan tuannya. Pesuruh ini setelah disuruh ke ladang, kemudian dia kembali, apakah dia langsung berhak untuk makan? Tidak. Dia harus mencuci kaki tuannya, dia harus menyediakan makanan tuannya, lalu dia pergi ke belakang. Apakah untuk makan? Tidak. Setelah tuannya berkata, makanlah, maka dia berhak untuk makan. Maka firman Tuhan berkata, bukankah seharusnya kamu demikian? Inilah posisi seorang budak yang mendedikasikan dirinya, yang menyediakan atau membuat dirinya setia kepada apa? Kepada tuannya. Setiap perintah harus dikerjakan tanpa bantahan. Ketika itu dikenakan kepada pelayan Tuhan, sama saja. Karena kata pelayan, melayani itu berakar dengan kata yang sama dengan yang saya katakan tadi untuk budak itu. Maka ketundukan kepatuhannya ini ada tambahannya. Kalau tadi perbudakan itu tuannya tidak pandang bulu, mau bengis, mau kejam, mau tidak punya peri kemanusiaan, ya terserah tuannya. Matilah kau, kerjakan ini sampai jam 12 malam nanti, jangan istirahat dulu. Kan kalau kamu ngantuk itu ganjal matamu dengan korek api, terserah tuannya. Tidak ada yang harus diperdebatkan oleh seorang budak yang harus setia kepada tuannya. Ternyata dalam Alkitab memang kata itu dipakai. Lalu ada perbedaannya. Dan kalau saya katakan itulah beruntungnya kita, itulah mulianya kita. Yang memerintah kita itu bukanlah seorang yang arogan, bukanlah seorang yang bengis, bukanlah seorang yang sangat-sangat kejam seperti biasanya tuan-tuan pada masa itu. Tetapi Tuhan yang memerintah kita ini adalah Tuhan yang penuh kasih. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 itu sebenarnya disebut di situ bahwa kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus lunas dari Tuhan kita yang pertama. Kita budak dari yang pertama itu. Pembudak itu atau Tuhan yang pertama itu adalah yang sangat bengis, yang membawa kita kepada kematian. Tetapi justru Tuhan yang kedua ini adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan perhatian, tidak membuat orang-orang yang dibeli itu sebagai budak itu menjadi budak lagi. Tetapi apakah namanya yang diberikan kepada mereka? Anak-anakku. Ini perbedaan. Perlakuan pun tentu beda. Suruhan pasti ada. Sama seperti kita menyuruh anak-anak. Tidaklah baik anak-anak itu dibiarkan untuk bermanja-manja, bukan? Kalau mereka sudah bisa nyuci, suruhlah nyuci. Kalau mereka sudah bisa ngepel, suruhlah ngepel. Kalau mereka sudah bisa nyapu, suruhlah menyapu. Apakah kira-kira ibu-ibu ingin memperbudak anak atau ingin memberi perintah yang baik kepada dia? Tentu jawaban yang kedua, semuanya kita akan katakan. Demikianlah sekarang posisinya setelah di dalam kekristenan. Tetapi kata itu masih tetap dipakai. Kata budak yang setia itu masih dipakai di dalam kekristenan. Tetapi sekarang konteksnya tuannya yang berbeda. Kalau tuan yang pertama itu disebut bengis, memang begitulah istilah yang dipakai dalam kitab Roma. Tetapi tuan yang kedua ini penuh kasih, penuh pengertian. Semua suruhannya, semua yang disuruh untuk kita lakukan sekalipun berat, tidak sedikit pun itu untuk celaka, tetapi untuk damai sejahtera bagimu, untuk kebaikanmu. Maka suruhan daripada Tuhan yang kedua ini harus kita sikapi siap, harus kita sikapi ya, tidak ada untuk interupsi di situ. Aku tidak mau, aku tidak
tidak boleh, aku tidak mampu. Tidak ada kata-kata di situ. Tetapi satu lagi yang sangat penting yang harus membuat kita bergelora. Rupanya suruhan itu adalah suruhan damai sejahtera, adalah suruhan untuk membuat kita lebih baik, lebih berbahagia. Maka kepatuhan itu didorong oleh imannya kepada Tuhannya, huruf besar sengaja di sini. Siapa itu? Tuhan yang penuh kasih. Aku lemah lembut, pikulah kuk yang ku kenakan kepadamu, pikulah salibmu, karena aku apa katanya? Aku lemah lembut. Kuk yang ku kenakan kepadamu tidak berat. Aku akan menolong engkau di dalamnya. Ada banyak hal kuk yang akan kita alami. Kelihatan akan sangat berat. Dan memang kalau kita yang menanggung sendiri, ibu-ibu tidak akan tahan. Tetapi bukankah dia yang berkata, aku yang akan menguatkanmu. Atau secara singkat kita berkata, akulah yang akan menanggungkannya bagimu. Itulah setia. Setia berarti tidak ada komplain, tidak ada instruksi, tidak ada penyangkalan, tetapi iya Tuhan, aku lakukan. Di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, tadi kan kalau kita membaca itu, kalau kita, coba kita baca bersama-sama, Paulus mengajak semua jemaat di Roma itu, ayat 11 demikian katanya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kepada siapakah ini diungkapkan oleh Paulus? Jelas kepada jemaat di Roma. Apakah itu kepada golongan tertentu, misalnya rasul atau sahabat-sahabat Paulus di dalam penginjilan, atau itu ada para penutua, apakah itu para diakan, para pendeta? Ternyata tidak. Karena ini ditujukan kepada semua orang yang percaya di Roma, jemaat di Roma itu. Paulus katakan, supaya apa? Janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari sini kita mengerti, tidak ada satu orang percaya pun yang tidak dipanggil untuk melayani. Amin. Guys, di dalam dengan teman-teman biasa begitu ya kan. Semua dapat karunia, ya. Benar itu. 1 Korintus pasal 12 itu semua kita dapat karunia. Untuk apa itu karunia itu? Untuk melayani dong. Enggak ada, bukan untuk yang lain-lain. Supaya kita, tidak satu pun di antara kita, semua orang yang dimaksud itu orang yang percaya, diberikan minimal satu karunia dalam rangka apa? Untuk kepentingan bersama, dalam hal apa? Untuk pelayanan bagi Tuhan. Maka semua orang diberi karunia, itu menandakan semua orang yang percaya, tentunya yang saya maksudkan, diwajibkan atau diberikan penghargaan untuk ikut melayani. Ada satu cara untuk menemukan karunia, ya, dibuat kuesioner. Dan ada pertanyaan, apakah ini kamu suka melakukan ini? Apa? Kalau suka kali, lalu nanti dijumlah, ada metodenya, walaupun itu mungkin sangat-sangat kasar ya, tetapi itu bisa untuk memplot atau memetakan di mana kira-kira karunia kita. Ada seperti itu. Yang saya maksudkan, kalau saya nggak salah, setelah itu dihitung dengan cermat dalam Alkitab, mungkin 24, ada yang mengatakan 28. Mengapa 4 itu? Ada yang mengatakan sebenarnya yang A itu samanya dengan B itu. Jadi ada yang 24, ada yang 28. Kita katakanlah yang 24. 24 karunia. Karunia untuk memimpin, karunia untuk menjamu, karunia untuk dan banyak karunia, 24. Tetapi memang tidak ada karunia mendengar-dengar. Tidak ada karunia hanya datang saja. Tidak ada karunia hanya melihat-lihat saja tanpa berbuat.
Itulah sebabnya pernah seorang hamba Tuhan di Kabanjahe itu, senior kita di sini ya, Pak Tian Seginting. Lama katanya dia melayani orang-orang yang di Karo itu. Lalu setelah sekian lama dia suruh untuk ikut melayani. Tidak ada orang yang ikut melayani. Tetapi mereka rajin datang persekutuan seperti itu. Tiap minggu datang. Lalu suatu ketika barangkali sudah saatnya dia akan berkata. Dia berkata begini dengan logat Karonya. Kalian ini datang-datang saja ke persekutuan ini. Tak ada kalian lakukan firman Tuhan. Janganlah kalian datang lagi minggu depan, rusak kursiku kalian buat. Kursinya seperti ini yang apa? Jadi memang gampang patah itu. Kalian duduk tiap minggu, datang kalian tiap minggu. Kalau aku berkhotbah, kalian pandangnya aku bagus-bagus, mangguk-mangguk. Mungkin barangkali, enak kali lah kok banyak Pak Ramlan itu ya, enak kali lah kok banyak Pak Sipayung itu ya, enak kali lah kok banyak Pak Tobing itu ya. Enak kamu bilang, tapi hanya untuk kau katanya. Jangan datanglah kalian minggu depan, rusak kursiku katanya. Kita buatlah di sini seperti itu. Ibu Lydia sedang ingin mendatangkan minimal 50. Nanti kalau saya bilang begitu jadi 20 orang minggu depan. Kurang agak pede lagi kita mengatakan itu. Tetapi sesungguhnya ada kebenaran di situ. Tidak satu pun di antara kita yang tidak dipanggil untuk melayani. Untuk melayani itu banyak. Tidak hanya seperti khotbah seperti ini, jadi singers atau menjadi MC atau pemain musik, tidak. Tentu bukan itu, banyak sekali. Ada hal-hal yang bisa kita perbuat. Sedikit-sedikit nanti mungkin yang lebih ringan saya beritahu kepada kita. Kira-kira apa ya yang masih bisa saya perbuat. Tetapi sampai di sini dulu. Apakah semua orang percaya dipanggil untuk melayani? Jelas iya. Maka Paulus katakan di dalam kitab Roma itu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan kepada jemaat di Roma itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita ini setia melayani. Ini adalah suatu padanan kata yang sangat-sangat cocok sekali. Karena melayani itu akan sebentar lagi kita lihat. Ada sesuatu tantangan, ada sesuatu yang tidak biasa di dalam diri kita. Ya itulah melayani. Kalau dilayani itu sudah semang enak. Kata melayani itu adalah kalimat aktif. Melayani berarti melakukan pelayanan. Bukankah lebih enak dilayani? Bukankah lebih enak mendapat fasilitas? Bukankah lebih enak kalau kita disuguhkan daripada menyuguhkan? Bukankah lebih enak kalau kita ini mendapat pujian daripada memuji? Ibu-ibu, sedikit kita akan masuk kepada ini. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Maka dia katakan, perlu kesetiaan, ketundukan, karena ini sudah melawan diri kita sendiri, karena ini sudah mulai mengguncang dan mulai merem, mulai mengukung, mulai meredam keinginan-keinginan kita yang sangat-sangat bergolak. Dan seluruh orang akan berkata, mungkin saja berkata, ya biasalah itu, memang manusiawi seperti itu. Kalau kita masih terus memikirkan diri, namanya kita manusia, namanya kita di dunia ini. Filsafat-filsafat seperti itu akan terus berdengung di sekitar kita. Lalu sekarang dikatakan, engkau meniadakan dirimu untuk orang lain. Engkau meniadakan dirimu supaya Tuhan dimuliakan. Inilah peperangan itu, inilah perjuangan itu yang sedang mengikis kita. Hari ini Ibu Lydia disuguhkan dengan tema ini, setia melayani. Itu artinya sudah mulai membuka diri daripada memusatkan semua perhatian kepada saya. Sekarang I'm nothing. Aku harus semakin di belakang. Bukankah dengan semua sosial media ini
Apakah itu di WA group? Apakah itu di Facebook? Ya mungkin Facebook yang lebih tua banyak itu. Yang lebih muda saya tanya, ada Facebook? Ya malu mereka Facebook. Oke lah, Facebook lah saya katakan. Supaya bisa eksis di sana, ya kan? Supaya bisa update status terus. Supaya orang lain tahu bahwa kita adalah segala-galanya. Hari ini dikatakan, mulailah redakan itu. Kami punya pengurus-pengurus yang baru di Komisi Pemuda. Teman-teman itu selalu melirik saya. Karena yang muda biasalah, diaju namanya bahasa Bataknya. Ada sedikit satu dua yang salah, sudahlah. Agak-agak diberi. Namanya juga yang baru. Lalu sekarang sudah mulai agak keras. Tidak boleh lagi. Yang mulai pamer diri, udah mulai kita ingatkan, Dek, pelayanan adalah untuk Tuhan ya, bukan untuk diri. Udah mulai agak ada yang gusar. Lalu kakak-kakaknya yang senior, itulah udah mulai kena kalian ke batunya sama Bang Ramla ya. Dulu kalian dimanja-manjakan, sekarang udah mulai, karena memang harus maju sampai ke sini. Daripada untuk kita di dunia ini terlihat begitu wah, dan itu begitu penting bagi sebagian orang. Kayaknya eksistensi dia harus kelihatan. Sekarang dia harus meredakan itu. Aku tidak apa-apa lagi. Dunia ini dengan segala gemerlapnya pun tidak bagianku lagi. Dan sudah mulai ada yang mengingatkan dan menyerang. Apakah tetap setia? Diingatkan barangkali dengan keras, apakah tetap setia? Karena Tuhan menginginkan kita kepada kemajuan. Proses di dalam pelayanan itu akan terus terjadi, dan kita semakin indah, semakin tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Paulus katakan begini, daripada dikasihi, kamu mengasihi. Itu kan meniadakan diri. Kan enak dikasihi kan. Ada sesuatu, Eda, aku adalah bawa brownies, sok tahu brownies lah. Karena saya pernah dengar dari ibu brownies. Kirim ya. Iya, senang ya. Kalau ulang tahun diingat, siapa sih nggak senang ya kan? Tapi tiba-tiba tidak ada yang ingat. Lalu ibu cemberut mulai. Padahal kalau mereka ulang tahun, ku ingat semua. Ku kasih coklat. Aku ulang tahun, udah malam. Itu pun ku rasa karena teringat itu. Iya kan? Maka Paulus katakan mengasihi. Mengasihi itu keluar, bukan ke dalam. Mengasihi itu melihat orang lain, berbuat kepada orang lain. Maka ayat 9 sampai 10 itu coba kita perhatikan itu. Justru itu yang dimulai oleh Paulus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mendahului, memberi daripada diberi. Bukankah itu doa kita harusnya? Supaya jangan terlalu sedikit waktu kita kepada orang lain. Itu rumusnya adalah jangan memikirkan diri terlalu banyak. Kalau sudah terhadap diri yang sudah lebih banyak, maka keluar akan sedikit. Itu sudah pasti. Anda punya resources, waktu yang sangat terbatas. Maka kalau kamu hanya memikirkan diri, sudah bisa dipastikan kepada yang lain akan berkurang. Maka Paulus katakan, ini pelayanan harus kasih. Kayaknya Paulus ingin mengatakan begini, bagiku sudah cukup. Luar biasa nih. Mengapa Paulus
berani berkata begitu. Iya, Tuhan telah memberi segala-galanya. Nanti akan kita lihat itu. Tuhan telah memberikan nyawanya bagi kita, mati di kayu salib, supaya kamu pendosa, supaya kamu orang yang harus dimurkai, yang harus dimasukkan ke neraka, sekarang masuk surga. Lalu hidup kita kekekalan pun sudah diberikan Tuhan Yesus. Apa lagi? Kira-kira, iya, hidup yang kekal kan sudah diberikan. Yesus menjawab murid-muridnya begini, aku akan melipat gandakan itu 30, 60, 100 kali lipat. Lalu ditambahkan oleh Tuhan Yesus, bukan hanya di hidup yang akan datang, di dunia ini juga. Mengapa Yesus mengatakan ini? Nampaknya sama seperti yang diwakili oleh Petrus. Petrus langsung berkata, ya memang kami tahunya Tuhan, nanti hidup yang kekal itu Engkau akan berikan kepada kami, tapi kami sudah meninggalkan semua pekerjaan kami, keluarga kami, semua sanak saudara kami sudah kami tinggalkan. Yesus jawab dia, apa yang engkau tinggalkan? Engkau akan dapat 30, 60, 100 kali lipat. Dan ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya di kehidupan kekal, di sini pun. Jadi apa artinya ibu-ibu? Tenanglah. Ibu-ibu barangkali terlalu banyak menuntut, sekarang tuntutlah dirimu untuk memberi. Biar Tuhan yang mengaturkan bagianmu, biar Tuhan yang memberikan bagimu, biar Tuhan yang membuat indah bagimu. Karena kalau Dia yang membuat indah bagimu, tidak ada seindah itu, tidak ada yang sehebat itu yang mungkin diberikan manusia. Amin. Hari ini fokuskan, aku harus mengasihi. Aku tidak hanya memikirkan diri, hanya kepentingan diriku saja, hanya namaku saja, hanya aku yang paling besar saja. Nah, sekarang orang lain aku harus perhatikan. Ya, ini sudah. Semangat. Mengapa semangat? Melayani Tuhan bukan berarti bebas dari permasalahan loh. Sering di dalam kesungguhan kita melayani ada banyak rintangan yang datang dari dalam keluarga maupun dari luar jemaat, ya. Maka disebut oleh Paulus itu ayat 11, coba saya bacakan kepada kita. Iya, yang tadi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pelayanan, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada ejekan, ya kan? Sebaik apapun ibu melayani, setulus apapun, semurni apapun ibu melayani, sama seperti Yesus yang melayani, ada saja. Rana Sunita do omak nih, kayaknya nggak kenal kita siapa itu, sok hebat. Emang siapa dia? Kepada Yesus. Ada saja orang yang membuat dia harusnya jengkel, ya. Bagaimana Yesus selalu memberi hatinya, tangannya, kakinya, pikirannya untuk semua jemaat. Tidak ada, begitu kesaksian Alkitab, tidak ada kebusukan, tidak ada kebengkokan itu sebenarnya. Tidak ada yang bengkok di dalam hatinya Yesus. Dia tulus dalam melayani. Tapi tahukah kita, banyak orang yang mengejek dia. Maka Paulus berkata, janganlah kerajinanmu kendor, menyala-nyala, dan biar katakan, gak apa-apa, akan banyak rintangan, tetapi aku tidak akan menyerah. Entah untuk apa, mungkin saya akan mulai dengan kata-kata ini. Kami pelayanan ke Mbah Pasusang. Mbah Pasusang sedikit agak terkenal sedikit, karena ada JK Saragi di situ. JK Saragi. Karena tinggal dekat dari simpang itu, mungkin hanya 100-200 meter lah. Lalu kami bilang, ayo foto-foto di depan rumah si JK Saragi. JK Saragi itu pemenang tinju bebas itu sekarang. Jadi agak-agak ngetop lah namanya. Agak-agak ngetop. Lalu kami sempat berbicara dengan ibu itu, foto-foto lagi ya kan sama ibu itu. Jadi kami ngomong-ngomong dengan ibu, gimana kalau nonton si Jack? Gak tahan aku nontonnya itu. Aku di kamar saja. Jadi ada adiknya, persis adiknya si JK ini ikut juga. Lalu rupanya dulu pun dia ikut juga. Dulunya wusu dia. Jadi latihan
Tapi bedanya si JK dengan adiknya itu ada. Mamanya yang bilang, ini tong, nggak tahan ini latihan ini, nggak bisa ini, nggak semangat ini. Sekali pukul orang udah kena, langsung menyerah ini katanya. Kalau si JK itu memang mau udah berdarah-darah pun, pokoknya harus sampai habis dipiting lah, nggak betul-betul nggak bisa lagi. Kalau masih bisa bergerak dia katanya, begitulah. Namanya seorang ibu, tetapi nampak juga kok di pertandingannya itu memang JK itu begitu orang. Ya, jadi rintangan seberat apapun dia kalahkan dengan tekadnya. Jadi di dalam apalagi olahraga bela diri itu harus ada. Jadi walaupun jago, tapi sekali tumbuh, sakit kali nggak mau lagi, nggak jadi lagi itu ya kan. Jadi ditumbuh, diapain terus dia sampai lawannya pun nyerah lawannya itu. Itulah katanya JK itu. Jadi kepribadiannya sebegitu pantang menyerah. Di dalam pelayanan pun ibu-ibu, kita banyak akan mengalami itu. Tapi makanya dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Karena dengan semangat begitu, kalau aku dipukul, kalau aku apapun, ada Tuhan yang menolong aku. Bukankah Dia yang berkata, engkau pasti menang, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman, kata Tuhan. Jadi kalau ada pukulan-pukulan yang sangat kuat, yang sangat telak barangkali, walaupun kita sudah tergeletak, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Karena apa? Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Tidak ada jaminan bagi kita ikut melayani, tidak ada permasalahan dalam keluarga, tidak ada permasalahan dengan suami, tidak ada permasalahan dengan anak-anak. Barangkali kita akan, Tuhan, sampai kapan, bagaimana aku menghadapi ini? Tapi Tuhan katakan, layanilah Tuhan dengan apa? Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Dan Tuhan katakan, engkau pasti menang, engkau lebih daripada pemenang. Amin. Saya tahu pelayanan ini memerlukan semangat yang luar biasa. Maka Yesus katakan, setialah melayani. Kalau sudah kukatakan, lakukanlah. Terus menerus engkau tergeletak, engkau terpukul, engkau terjatuh, berdiri lagi. 100 kali jatuh, berdirilah 100 kali. Dan engkau akan tetap pemenang. Berikutnya, memiliki ketabahan dalam kesesakan. Agak mirip. Tabah dalam kesesakan. Itulah setia. Dibutuhkan ketabahan dalam mengatasi masalah-masalah luar. Ketabahan adalah kunci untuk dapat melangkah maju meskipun terasa sukar dan berat. Tabah itu dimulai dengan iman sebenarnya. Dia memandang kepada Allah yang maha kuasa. Di situ kita bisa tabah. Ya. Waktu kita memandang Dia, ada rupanya Tuhanku yang maha kuasa, yang baik di sana. Waktu kita melihat itu, maka kita akan berkata, apakah Dia akan membiarkanku? Dan itu janji Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Maka dengan semangat dan ketabahan tadi, seperti yang saya katakan tadi, udah kupak kapik terpukul, tetap dia tabah, tetap dia terus bangkit. Dia melihat, aku tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Walaupun sudah tercabik-cabik, walaupun banyak masalah, dia akan berkata, aku akan tetap dipegang tangan yang tak kehilatan itu. Tangan Tuhan yang luar biasa itu, yang tidak membiarkan kita terpuruk di dalam kesendirian kita. Tetapi Dia berkata, aku menyertai engkau. Seperti ada gambaran itu kan, di pantai itu ada dua pasang bekas kaki berjalan. Satu ketika di dalam keadaan yang sangat rumit sekali, hanya tinggal satu kaki, sepasang kaki. Lalu si pemimpi itu bertanya, Tuhan,
Tadinya kita bersama, itu kelihatan kok dari bekas kaki kita berdua. Tapi mengapalah pas saya di dalam masalah berat, itu tinggal satu kaki yang berjalan. Engkau meninggalkan aku di situ, buktinya hanya satu bekas kaki. Ternyata dia tidak tahu. Kau tidak tahu, waktu kamu di dalam keadaan yang berat, itu bekas kakiku. Jadi lalu aku di mana? Engkau ku gendong. Amin. Amin. Dia tidak membiarkanmu berjalan di dalam ketidakmampuan. Dia menggendongmu. Maka tabahlah. Ikut di dalam pelayanan. Berbuatlah sesuatu. Mungkin kamu ini dicela. Mungkin banyak orang yang mulai keluarga anak peso malang dari geddo be. Sok melayani. Iya. Kami juga mengalami itu kok. Layanilah. Aku Tuhan, keluargaku masih banyak seperti ini. Kadang perlunya gitu. Bolehkah duaku seperti ini Tuhan? Uruslah itu Tuhan. Kuurus yang ini. Kadang Tuhan buat begitu. Saya tidak mengatakan tinggalkan keluargamu, bukan. Kadang udah habis sampai di puncak pikiranmu, semua usahamu, semua kekuatanmu udah kamu perbuat, gak bisa lagi. Memang gak mampu kau mengatasi itu. Lalu apakah itu membuat kau berdiam diri, menjadi vakum, menjadi orang yang mati? Enggak. Aku harus bergerak terus Tuhan. Bergerak. Apa yang bisa kau lakukan, kau lakukan. Apakah Tuhan bertindak? Saksikan aja. Ada orang mengatakan itu seperti filsafat sepeda. Naik sepeda, kalau kita udah berhenti, ya udah jatuh lah, ya kan? Karena bergerak, makanya nggak jatuh ya. Mau pelan pun bergeraklah terus, bergerak terus, bergerak terus. Buatlah sesuatu bagi Tuhan. Lakukanlah supaya banyak orang terberkati melalui hidupmu. Ada banyak pelayanan seperti yang saya katakan tadi, berdoa, mengayomi, mengajak teman, berdoa bagi dia, memberikan penghiburan kepada teman, menguatkan orang yang lemah, membuat orang yang benci sama benci engkau mendamaikan. Ada banyak sebenarnya pelayanan yang diharapkan oleh Tuhan. Lalu kamu jangan menyerah berkata, ayah sendiri, keluarga aku pun masih begini, pun anak-anakku pun masih begini, maka gak mungkinlah aku melayani. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan ini. No. Tuhan, iya anak-anakku, suamiku, iniku belum beres Tuhan. Bagaimana itu? Kuserahkanlah sama kau itu Tuhan, supaya aku jangan terhambat untuk melayani. Mainkanlah iman yang demikian. Amin. Mainkanlah. Apa yang bisa kamu buat? Layani dia. Tabah. Dia bukan Allah yang tidak melihat. Dalam perjanjian lama dikatakan itu air mata kita ditampung. Jadi itu ada seperti keribat kecil ditampung, dihitung katanya. Air mata kita itu. Jadi ditampung begitu tuh. Aku udah kiat tangis ninat tahun. Udah banyak kali lah keluhnya ini. Aku tahu keluhmu. Amin. Ada satu lagi, memiliki kemurahan hati. Ini saya mau nih, memberkati dikala disakiti. Saya baca ayat 17:21 ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah pelayanan. Loh,
dia menyerang saya terus. Dia menyerang harga diri saya terus. Dia selalu merugikan saya. Dia selalu membuat kata-kata yang tidak benar dengan saya. Atau apa lalu? Lalu sekarang dia lapar. Lalu dia sekarang haus. Apa yang ibu lakukan? Kecenderungannya apa? Itulah toh. Dilawan-lawannya aku. Itulah. Dilawan-lawannya aku. Firman Tuhan katakan, waktu dia lapar, beri dia makan. Hah? Si menjengkelkan itu? Iya. Ini bukan menjengkelkan lagi, menganiaya. Itu menganiaya berarti sudah sampai ke tingkat fisik. Jadi sudah sampai memberikan, mungkin ditempelengnya ibu. Tapi ketika dia lapar, ketika dia haus, ibulah yang memberi makan, ibulah yang memberi dia minum. Apa-apaan ini? Kok begitu? Iya. Itulah panggilannya. Ketika kita disakiti, ketika kita dibuat dianiaya, justru kita memberkati dia, justru kita berdoa bagi dia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ayat yang ke-20 itu sering juga disalah mengerti orang. Oh, seperti membuat bara ke kepalanya, berarti menyakiti dia. Tidak, bukan itu maksudnya. Sampai dia menyerah. Udah terus ku buat jengkel hatinya, udah terus ku gurti hatinya. Itulah bahasa Batak. Saya menggurti, terus ku gurti hatinya. Tapi gak pernah dia lah benci sama aku. Sampai dia menyerah. Aku Ida mohon maaf, Ida. Maaflah Ida. Aku terus menyakiti hatimu, tapi engkau tidak pernah menyakiti aku. Inilah yang ingin kita capai itu ya. Sampai menyerah orang jahat kepada kebaikan kita. Ibu-ibu, kita dipanggil dalam keadaan itu. Ini adalah keadaan yang sangat-sangat diharapkan oleh Tuhan. Dan sekarang dia berkata kepadamu, lakukanlah itu dengan setia. Maka akan banyak orang yang datang kepada Tuhan. Dan mereka akan berkata, inilah penyembah yang benar. Tuhannya lah yang benar. Dan pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika terangmu itu adalah kebaikanmu, dilihat banyak orang di dalam kitab Matius itu, maka Bapamu akan dipermuliakan. Banyak orang yang datang kepada Kristus dan kita akan melihat kedamaian di sekitar kita. Itulah orang-orang yang siap melayani. Jangan kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan, kata firman Tuhan ini. Ketika segala sesuatunya engkau perbuat supaya orang lain datang kepada Kristus. Tuhan katakan, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Berdirilah teguh, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Nikmatilah. Ada saja Tuhan perbuat untuk menolongmu. Yang tak terpikirkanmu, yang tidak terdugamu, yang barangkali selama ini ingin kau raih, ingin kamu ikat semua supaya membahagiakan dirimu. Ternyata ada satu dua yang terbang, yang tidak bisa kamu prediksi, yang tidak bisa kamu rangkuh semuanya itu. Sekarang lepaskan, kata Tuhan, supaya aku memberikannya itu kepada di tempat yang kamu tak duga, dalam waktu yang tidak terpikirkan olehmu. Aku menyertai engkau. Setialah di dalam pelayanan. Pelayanan singkat saja saya mau katakan. Saya sudah katakan tadi, jangan kita kira pelayanan itu harus pendeta, harus penetua, harus singer, harus pemain musik, berkhotbah seperti ini. Itu salah satu kecil saja di dalam pelayanan. Tetapi
untuk menerapkan di tengah-tengah masyarakat firman Tuhan yang kita pelajari itu pun pelayanan. Di pesta, di nama radat, di bertetangga, di keluarga besar, kita tampil sebagai orang yang membawa damai, yang membawa kesejukan. Kalau rotok kita, udah datang ide siapa? Enak rasanya udah datang dia, terus damai nanti semua itu. Jangan udah datang kita, ya Pak. Ya. Itu harus kita tampilkan. Dan ada di sini unsur apa? Melatih diri loh. Pada kenyataannya, ada kita ini bermacam-macam kan. Orang dosi udah kata, olah kata anak. Mulai sekarang, orang lain nggak suka rupanya, hanya ngomong aja. Udah mulailah diredam. Tapi si banyak ngomong kata ini pun akhirnya nanti menjadi berkat juga. Apa itu? Dia berani mengungkapkan kebenaran, ya kan? Olah risi-risi, tetapi orang lain udah lihat memang hidupnya benar. Jadi kalau dia ngomong keras pun kita jangan lagi terus hanya pertiwi ini yang kita pikirkan. Mari kita memikirkan kerajaan Tuhan. Lalu orang lain kata, iya memang dia udah begitu. Jadi orang akan lihat. Lalu kita bilang gitu sama orang, jangan lagi pertiwi ini kita nih. Bahoro pe kata. Ya. Ada kalanya. Jadi semua itu kita tampil dimanapun, di tengah-tengah masyarakat kita. Kita undang kemari orang senang datang. Karena apa? Dilihatnya kita, iya ya, inang ini memang beda ya. Tampilannya tetap saja wajar, enggak juga kolotan, enggak juga kampungan, wajar aja. Tapi hidupnya itu loh, hatinya itu loh, enak ditemani. Gitu kah? Atau langsung gue ngerus yaha katanya sama kita. Gak suka. Langsung udah orang udah mulai membentengi diri dengan. Inilah firman Tuhan. Setia. Saya akhiri dengan satu ilustrasi yang diberikan oleh sebuah buku Chicken Shop. Ya. Ada itu buku inspirasi. Jadi seorang bapak begitu dia menggambarkan setia. Seorang bapak menyuruh kepada sang abang, "Bang, kamu jaga itu adikmu dengan baik ya. Apapun yang terjadi kau harus bela adikmu." Kira-kira itulah isi perintah bapak ini. Nah, suatu ketika mereka jalan-jalan ke danau. Bisa bayangkan ini katanya di luar sih, tapi coba bisa bayangkan ya dari Merek turun ke Pangururan. Yang pernah lah ya. Jadi itu kita melikui lalu danau nanti di sekitar itu. Mungkin kira-kira begitulah. Setahu bagaimana mobil mereka ini terpeleset terus sampai masuk ke danau itu dan tenggelam. Nah, dalam cerita itu si abang ini tercampak waktu berguling. Bisa aja, secara teknis itu bisa tercampak. Tapi si ADN ini di dalam mobil itu masuk sampai ke danau. Orang dari kejauhan lihat, aduh. Nah si abang ini berlari menuju danau itu, di mana adiknya itu jatuh. Lalu dia lompat, nyelam, karena jauh, lama-lama orang datang mengerubuni. Loh, si abang kok nggak muncul-muncul ya? Orang yang tadi yang melompat kok nggak muncul-muncul? Memang ini cerita yang enggak sedih. Ternyata abang adik ini sudah meninggal. Itu ceritanya sedih. Akhirnya polisi bongkar, lihat. Jadi ditelitilah secara forensik. Ternyata adik si abang ini tidak ada sesuatu yang membuat dia sangkut di sana. Misalnya terlilit oleh rumput-rumput laut, rumput-rumput danau itu bukan. Tapi dia memegang tangan adiknya itu.
Jadi diprediksi mungkin dia terus berusaha menarik tangan adiknya supaya keluar. Tidak bisa. Dan dia pun ikut mati. Nah itulah penggambaran kata setia. Sampai nyawamu pun, kalau Tuhan sudah katakan layanilah, maka kita harus berikan. Amin. Setialah. Maka Allah yang kita sembah, Tuhan yang menyuruh itu, yang harus kita iakan tanpa instruksi, tanpa menolak itu, ternyata dia adalah Allah. Allah yang peduli, yang mengasihi. Semua perintahnya dia katakan itu untuk damai sejahtera. Maka setialah melayani. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Hari ini kami belajar tentang kesetiaan untuk melayani. Dua kata ini adalah dua kata yang berat. Kami harus tidak bisa instruksi, dan kami harus melakukan apa yang sungguh-sungguh secara badani kami tidak menginginkan. Tetapi karena itu diperintahkan oleh Tuhan yang penuh kasih, yang berjanji akan menyertai kami dan tidak meninggalkan kami di dalam semua hal-hal itu. Ada perkara-perkara yang berat yang akan kami alami, berupa tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari sekeliling kami, ejekan, bahkan hinaan, bahkan hal-hal dalam keluarga kami yang turut juga menjadi pergumulan-pergumulan yang biasa kami alami. Kami masih bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan suami, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan ekonomi. Tuhan, hari ini Engkau memanggil kami supaya tidak satu orang pun kami yang tinggal diam tidak melayani. Tidak ada orang ibu-ibu yang takut untuk memberi pelayanannya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya seperti yang Kau janjikan itu, jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan akan kami nikmati. Biarlah langkah-langkah iman seperti ini terjadi kepada kami semua. Semua kami akan menggunakan apa yang ada pada kami. Tidak ada yang merasa kerdil, karena ternyata Engkau menggunakan juga memakai orang yang dianggap tidak begitu hebat di dunia ini. Bahkan organ-organ tubuh yang dianggap lemah, terkadang itu lebih penting. Engkau ingin sedang menggambarkan, mungkin ada ibu-ibu yang merasa terlalu lemah di sini, tidak punya talenta, tidak punya banyak bakat seperti yang dimiliki ibu-ibu yang lain. Barangkali justru mereka-mereka itu yang sangat kami butuhkan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kesadaran itu timbul dan kami semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal di tempat ini. Terpuji termulia Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.